Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraeni. Saya bekerja di SMK Hepeti yang beralamatkan Jalan Siliwangi nomor 52 Ciamis. Saya sudah mengabdi di SMK Hepeti ini sejak dari tahun 2008 sampai sekarang. Saya mengampu mata pelajaran IPA di kelas 10 AKL dan 10 BDP. Kemudian untuk fisika dan kimia di kelas 10 TKJ, dan untuk IPA aplikasi di kelas 10 Tata Busana. Selain itu juga saya mengajar bidang produktif, ya, diantaranya di Tata Busana mengajar teknologi menjahit, tekstil, juga pengantar pariwisata. Untuk saat ini saya juga terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Siliwangi tahun 2023. Saya juga dalam hal ini melaksanakan kegiatan, serangkaian kegiatan PPG dalam jabatan, diantaranya yaitu melaksanakan PPL yang merupakan tugas dari seluruh kegiatan rangkaian dalam PPG dalam jabatan. Dalam pelaksanaan PPL ini saya menggunakan model project based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Menurut Kemdikbud tahun 2013, peserta didik itu melakukan eksplorasi atau penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ya, di mana PJBL ini menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan, ya, dan juga metode yang digunakan, yaitu dalam hal ini saya menggunakan ceramah dan diskusi kelompok serta presentasi dengan menggunakan pendekatan saintifik. Adapun tahapan-tahapan pada sintak yang pertama, yaitu pada pembelajaran awal, guru mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama-sama. Dengan mengecek kehadiran peserta didik, kelengkapan pembelajaran, situasi kelas, dan lain sebagainya. Dilanjutkan juga guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, tujuan dalam pertemuan kali ini yaitu kita mengidentifikasi tentang komponen ekosistem, ya, beserta sintak 1 ini guru menampilkan video pembelajaran berupa PPT terkait keanekaragaman hayati dan komponen ekosistem. Tadi kan sudah kalian ketahui. Kemudian selanjutnya guru mengelompokkan peserta didik dengan membuat 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 5 anggota. Kemudian juga pengelompokan peserta didik tersebut berdasarkan gaya belajar melalui hasil asesmen diagnostik pada pertemuan sebelumnya dengan siswa di kelas. Pada sintak 1 ini, pada tahap selanjutnya, guru membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, kemudian menyampaikan terkait bagaimana cara pengisian LKPD tersebut.
Pada tahap sintak kedua ini, guru menjelaskan terkait metode yang digunakan, yaitu menggunakan PJBL, Project Based Learning. Ya, yaitu kita menggunakan metode PJBL, ya, Project Based Learning. Ya, di mana model Project Based Learning ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Ya, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Di mana PJBL juga menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Pada tahap kali ini juga guru mengajak siswa berkolaborasi untuk menentukan proyek apa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari ketiga kelompok diusahakan adanya berdiferensiasi produk, ya, di mana setiap kelompok menghasilkan produk yang berbeda-beda. Guru berkolaborasi juga dengan siswa untuk bisa menentukan produk apa dari masing-masing kelompok tersebut yang bisa menghasilkan produk dari hasil kerja kelompoknya masing-masing tersebut, diantaranya mendapatkan kesepakatan, ya, untuk kelompok 1 produk yang dihasilkan yaitu berupa video, ya. Untuk kelompok 2 produk yang dihasilkan yaitu infografis, dan kelompok ketiga dihasilkan yaitu produk poster, produknya berupa poster. Guru juga menjelaskan kriteria produk yang baik kepada peserta didik. Di antaranya kriteria tersebut yaitu 1, harus relevan, ya, antara materi dengan produk yang mereka buat. Kemudian selanjutnya struktur visual dan harmonisasi juga harus menarik, ya, bagaimana produk tersebut bisa menarik pembaca sehingga materi yang disampaikan juga bisa dipahami dengan benar. Kemudian ketiga selanjutnya yaitu bahasanya harus lugas, ya, jangan bertele-tele. Nah, pada sintak ketiga kali ini guru juga membagikan jurnal kegiatan kepada tiap kelompok, ya, di mana siswa menyusun jadwal juga untuk menyelesaikan produk, ya. Guru juga bersama dengan siswa membuat kesepakatan, ya, bahwa untuk menyelesaikan produk diselesaikan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Jadi setelah pulang sekolah, siswa melakukan kerja kelompok, ya, ada yang di ruangan kelas boleh, ada yang di luar kelas boleh, itu tergantung dari siswanya masing-masing. Dan nanti pulang sekolah, ya, boleh kalian nanti bekerja kerjakan sesuai dengan rencana kalian, ya. Itu mau bikin video harus bagaimana.
pada tahap selanjutnya juga di sinta ketiga, guru juga memberikan soal proses untuk mengukur pemahaman siswa. Selain itu juga guru menyampaikan kegiatan pada pertemuan selanjutnya. Selain itu juga setelah selesai pertemuan pertama, nanti guru tetap mengingatkan bahwa selanjutnya siswa di pertemuan selanjutnya itu akan siswa mempresentasikan hasil produk dari kelompoknya masing-masing, ya, dengan terpantau bahwa siswa melakukan kerja kelompok tersebut dengan mengirimkan rekaman video masing-masing kelompok bahwa sudah menyelesaikan produk yang sudah mereka kesepakati sesuai kelompoknya masing-masing. Pada malam harinya ketika saya mengecek handphone dan mengecek WA, anak-anak mengirimkan rekaman video dokumentasi ketika mereka mengerjakan tugas tadi, ya. Di antaranya mereka ada yang mengerjakan di ruangan kelas, kemudian ada yang mengerjakan di halaman masjid, ada juga yang mengerjakan di lab di laboratorium akuntansi. Pada rekaman video kerja kelompok tersebut, siswa memakai pakaian pramuka dikarenakan setelah selesai pembelajaran pada sore harinya siswa melakukan pemotretan untuk pembuatan kartu anggota pramuka. Keesokan harinya pertemuan kedua seperti biasa, guru di awal pembelajaran mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama-sama. Dilanjutkan juga dengan mengecek kehadiran peserta didik yang kebetulan di kelompok 3 masih ada siswa yang masih sakit, ya, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dan sekarang juga. Tapi alhamdulillah yang di kelompok 1 dan kelompok 2 itu komplit. Hanya di kelompok 3 saja siswinya yang masih sakit sebenarnya. Jadi seperti biasa dan sempatnya bergabung belajar lagi. Pada sinta keempat, tahap ini guru memonitoring kegiatan penyusunan proyek dengan mengecek video rekaman kegiatan siswa selama berdiskusi kelompok kemarin dan dilaksanakan setelah PM selesai. Kemudian mengecek setiap video rekaman tersebut yang sudah disampaikan oleh siswa pada malam harinya yang dikirimkan melalui WA. Kemudian juga guru membimbing peserta didik untuk saling bekerja sama dalam kelompoknya, karena tahap selanjutnya yaitu sekarang akan pada sintak selanjutnya akan melaksanakan presentasi tiap-tiap kelompok berdasarkan produk yang telah mereka buat. Kelompok siap-siap, ya. Pada sintak kelima, guru membimbing peserta didik untuk mempresentasikan produk proyek yang sudah dikerjakan dari tiap-tiap kelompok dengan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk siapa yang maju lebih awal. Tidak hanya kelompok 1, dipersilakan kelompok 2 atau kelompok 3 untuk siapa saja yang maju lebih dulu untuk mempresentasikan produknya. Tapi berdasarkan kesepakatan semua, maka kelompok 1 yang tetap untuk maju mempresentasikan produk yang sudah mereka
pada saat pelaksanaan presentasi dari kelompok 1 ya, memberikan kesempatan kepada kelompok 2 ataupun kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan atau menambahkan dan lain sebagainya, dan terlihat aktif dari kelompok 2 dan 3 mereka mengajukan pertanyaan sehingga bisa didiskusikan untuk kelompok 1 penyelesaian pertanyaan yang sudah diajukan oleh rekan-rekannya dari kelompok 2 dan 3 serta dijelaskan oleh kelompok 1, dan kelompok 2 dan 3 bisa memahami penjelasan yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Begitupun ketika kelompok 2 dan kelompok 3 melaksanakan presentasi di depan, kelompok lainnya juga aktif menanggapi, mengajukan pertanyaan, sehingga suasana kelas menjadi tercipta kelas yang interaktif. Sita ke-6 ini juga pada tahap ini guru membagikan angket minat baca ya, untuk mengukur sampai di mana literasi siswa terkait materi ekosistem dan interaksinya. Kemudian juga guru menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mulai dari tadi presentasi yang disampaikan dari tiap-tiap kelompok, guru menyimpulkan, kemudian memberi tambahan ya, masukan terkait materi ekosistem dan interaksi dari tiap-tiap kelompok yang sudah mempresentasikan tadi. Kemudian juga guru melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil produk yang sudah dikerjakan dari tiap-tiap kelompok. Pada kegiatan penutup kali ini juga guru memberikan soal proses yang dikerjakan oleh masing-masing siswa. Cuma satu orang siswa yang sakit, yang belum bisa mengerjakan soal proses tersebut. Kemudian dalam pelaksanaan PPL kali ini terkait tugas sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan fasilitasi ini selesai saya laksanakan dari mulai pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai rencana dan juga sesuai schedule. Dan alhamdulillah dengan produk PJBL ini mampu meningkatkan literasi siswa, dan alhamdulillah juga produk yang mereka hasilkan bisa menarik, mempunyai daya tarik serta cukup bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai literasi yang cukup baik dalam materi ekosistem dan interaksinya. Dan dalam penggunaan metode PJBL ini juga bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dan komunikatif. Demikian
pelaksanaan rekaman video pembelajaran mulai dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Alhamdulillah bisa berjalan baik dan bisa berjalan lancar sesuai sunnah. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.